Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita telah sampai pada puncak perayaan Paskah tahunan kita. Setelah 2 tahun, kita merayakannya dengan sangat terbatas karena pandemi. Kita ingin merayakan di gereja paroki dengan sedikit longgar dan tetap dalam kewaspadaan serta prokes yang ketat. Malam ini berita Paskah disampaikan dan kita baru saja mendengarnya dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan 12. Inti dari berita Paskah itu demikian. Dia yang hidup tidak ada di antara orang mati. Dia telah bangkit. Dia yang disalibkan telah hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada laporan bagaimana persisnya kebangkitan itu terjadi, dengan cara apa, kapan persisnya, dan siapa yang pertama kali menyaksikan. Tidak ada. Seolah semuanya tersembunyi dan misteri, dan seolah juga bukanlah hak kita untuk mengetahuinya. Kita seolah-olah tidak punya hak untuk mengetahui bagaimana persisnya Tuhan Yesus itu bangkit. Kita hanya punya bukti-bukti akan kebangkitannya. Tidak bisa kita sangkal. Ada hal-hal pokok yang mendasari kepercayaan kita bahwa Yesus telah bangkit. Yang pertama, jenazah Tuhan Yesus tidak ada di tempat dia dimakamkan. Yang kedua, keyakinan orang-orang terdekat, para murid itu, yang memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus tidak lagi berada di antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Hanya 2. Perhatikan kisahnya. Segera setelah Sabat usai, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sejumlah perempuan pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Maksudnya, untuk merempahi tubuh Yesus sesuai dengan adat kebiasaan orang Yahudi. Mereka itu telah mempersiapkan rempah-rempah yang konon mahal harganya. Sesuai dengan kerelaan hatinya dipersembahkan untuk merawat jenazah Tuhan yang dimakamkan. Namun ketika sampai di kubur, mereka mendapati batu sudah terguling dari pintu kubur. Kok rasanya sia-sia? Dan mereka tidak memberi tanggapan apapun. Diam tetapi bergerak masuk ke dalam kubur. Mereka menemukan makam yang kosong. Mereka bingung. Jenazah Yesus tidak mereka temukan di kubur itu. Malahan tiba-tiba
mereka menemukan dua sosok pemuda yang berpakaian putih berkilauan. Ini penampakan, dan mereka sangat terkejut dan sangat ketakutan. Mereka tidak berani memandang kedua sosok pemuda yang bajunya putih berkilauan itu. Mereka hanya menatap ke tanah, seolah-olah wajahnya terpaku di tanah. Saat itu mereka langsung ditegur. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia jelas tidak mungkin ada di dalam kuburan. Dia tidak ada di dunia orang mati. Dia telah bangkit. Kedua sosok pemuda juga mengingatkan kepada mereka. Mereka diingatkan tentang apa yang dikatakan Yesus kepada mereka ketika Yesus masih bersama-sama mereka di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa, dikhianati, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu ditulis dalam ayat 6 dan 7 oleh Lukas. Sudah jelas. Perempuan-perempuan itu adalah murid-murid Yesus. Tidak hanya 12. Yang tinggal 11 itu. Tapi murid itu ya perempuan-perempuan itu. Buktinya apa? Mereka teringat kembali perkataan Tuhan ketika mereka masih bersama-sama di Galilea. Mereka menjadi percaya sekalipun mereka tidak melihat secara langsung Yesus yang bangkit. Sekarang kita memperhatikan ingatan akan perkataan Kristus pada saat yang tepat dapat membantu perempuan tadi untuk memahami, untuk mengerti, dan akhirnya percaya. Kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus pada saat yang tepat, kita tidak akan putus asa dalam hidup kita. Kemudian pergilah mereka mendapatkan ke-11 murid Yesus dan menceritakan semua pengalamannya di kubur yang kosong itu. Yang diceritakan apa? Bukan yang dikubur itu. Yang diceritakan adalah ingatan mereka. Yesus yang telah bangkit, seperti yang pernah dikatakan Yesus sendiri semasa mereka masih bersama-sama di Galilea. Bagi para rasul untuk berita yang begitu besar dan mengejutkan ini, apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu nonsen, omong kosong, tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Itu hanya khayalan para perempuan. Lihat, di tengah-tengah ke-11 murid itu, Petrus yang biasanya tidak tenang menghadapi apapun, lalu dia lari pergi ke kubur itu. Dia ingin membuktikan kebenaran dari itu. Tapi kita lihat dulu siapa Petrus. Petrus dulu pernah menjauhi Tuhan dan menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Kok sekarang lari pergi ke kuburannya?
Ya, itu semacam pengalaman diri kita yang lupa Tuhan. Kemudian pada saat yang tepat kita kembali kepada Tuhan. Petrus melihat kuburan itu kosong. Dia hanya menemukan kain kafan. Petrus heran. Lalu kembali pulang. Dia berpikir, merenungkan apa yang baru saja terjadi sambil berjalan pulang. Itulah tahap-tahap Petrus nantinya akan menyadari bahwa Yesus telah bangkit. Seperti kita loh di abad pandemi ini. Pelan-pelan akan datang ke gereja merayakan Ekaristi. Di jalan sambil merenung, aku ketularan virus orayo, aku ketularan virus orayo. Bingung. Tetapi yang pasti, aku akan kembali ke gereja merayakan Ekaristi. Apalagi hari raya Paskah. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus itu adalah pondasi iman Kristiani. Itu dasarnya iman Kristiani. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada umat di Korintus bab 15 ayat 14, demikian bunyinya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kebangkitan Kristus itu sebuah deklarasi Allah yang hidup. Bukankah itu yang diajarkan Allah orang hidup, bukan Allah orang mati? Gereja mengamini, mengimani, dalam syahadatnya juga percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan itu yang dicari orang-orang menjadi pengikut Kristus. Kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itulah berita Paskah. Kabar baik. Terutama bagi kehidupan rohani. Kehidupan rohani murid-murid di zaman ini yang dikoyak, dicabik-cabik oleh pandemi. Paskah. Kebangkitan Kristus membawa kekuatan baru yang kita rayakan dalam semangat baru, dalam roh kita menjadi saksi kebangkitan itu di zaman ini. Batu kubur sudah digulingkan. Tinggal kita mau berangkat ke gereja atau tidak. Tidak ada kubur yang mengikat. Tidak ada ketakutan yang mengikat. Tidak ada kekhawatiran yang mengikat kita. Yang kita punya adalah iman kepada Kristus yang bangkit. Baik dalam tugas pelayanan di paroki, baik dalam doa dan persembahan hidup kita, baik dalam cinta dan pengorbanan kita. Mari kita rayakan Paskah ini dengan semangat baru dan meneriakkan Kristus bangkit bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.